Bapak Ibu sekalian, kita ini di Indonesia terlalu banyak, terlalu lama dininabubukan dengan ajaran-ajaran selain Islam. Karena itulah orang-orang Indonesia kebanyakan takut ngomongin mati. Betul begitu? Ada orang foto bertiga, jangan bertiga, nanti yang di tengah mati. Betul enggak? Oh betul. Kalau foto bertiga nanti yang di tengah mati. Lah kenapa? Yang kiri ya mati, yang tengah ya mati, yang moto juga mati. Paham sekalian? Yang nggak moto juga mati juga. Tapi kadang-kadang kita terlalu menganggap bahwa mati itu tabu karena kita nggak ngerti mati itu apa. Dan kalau ada orang yang belum siap untuk mati, camkan kata-kata saya, ingat baik-baik kata-kata saya, mereka nggak akan hidup dengan baik. Orang bisa hidup dengan baik kalau dia tahu mati itu untuk apa. Kalau dia nggak berani mati, dia pasti nggak akan bisa hidup. Tapi kalau ada orang sudah berani mati, apalagi hidup. Bisa dipahami Ibu sekalian, living the afterlife, menghidupi hidup setelah mati. Lah kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, zikrul maut, ingat-ingatlah mati. Karena sebaik-baik pengingat itu adalah mati. Lah kenapa teman-teman sekalian? Belajar daripada orang-orang terdahulu. Pas kita salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatiin baik-baik. Setiap kali Anda sholat, Anda minta pada Allah, ya Allah kami minta ya Allah padamu ya Allah. Dengan ibadah ini ya Allah kami minta sesuatu padamu ya Allah. Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Kami minta jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang bukan sembarangan jalan. Jalan siapa? Jalan yang kau berikan nikmat sebelumnya ya Allah. Jalan para nabi, jalan para syuhada, jalan para siddiqin, jalan para muslihin, jalannya orang-orang baik ya Allah, jalannya orang-orang yang pintar ya Allah, jalannya orang-orang yang benar ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan-jalan yang kau murkai, bukan jalan-jalan orang yang tersesat, mereka yang kemudian dapat yang buruk-buruk, bukan. Coba kita lihat kematian. Kenapa Rasulullah minta kita untuk mengingat kematian? Karena pelajaran-pelajaran di masa lalu, kematian inilah yang memutus segala-galanya. Kematian memutus nafsu syahwat atas kekuasaan. Kematian memutus nafsu syahwat atas harta. Kematian memutus orang-orang yang hasad. Kematian memutus orang-orang yang bermaksiat. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Hakumut Takatsur, hatta zurtumul maqabir. Manusia-manusia yang lalai, mereka seolah-olah mulutnya nggak pernah ada batasnya, dibuka terhadap apapun juga. Dunia tidak bisa memuaskan mereka. Satu yang bisa memuaskan mereka, kalau kuburan itu tanahnya sudah masuk ke dalam mulut mereka, barulah mereka menyesal pada saat itu. Ini adalah kematian yang membuat putus asa orang-orang setangguh Fir'aun. Tahu Fir'aun Bapak Ibu sekalian? Tahu Fir'aun? Masya Allah, ini orang satu-satunya yang pernah tercatat yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Apa? Kalian punya Tuhan? Kalian nyembah Tuhan? Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi kalau Anda takut pada Allah, Anda harus lebih takut pada saya. Lah kenapa? Saya bisa mematikan kamu sekarang juga. Sombongnya Pak, sombongnya Bu, ini Fir'aun. Masya Allah. Jadi kalau zaman sekarang ada penguasa-penguasa yang sombong, itu harus malu pada Fir'aun. Nah kenapa? Kalau Fir'aun bisa hidup lagi, ketemu sama orang yang penguasa-penguasa sombong ini, dia bilang, bro, ngapain lu bro? Gue itu dulu berkuasa banyak sekali, gue tuh berkuasa sangat luas sekali, itu aja gue nyesel, lu baru mau mulai. Udah tobat saja. Fir'aun yang sangat sombong seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika di akhir-akhir masa, dia mau bersyahadat pada Allah, dia mau bertobat pada Allah. Ketika kemudian nyawanya sudah ditenggorokan, dia mau bertobat pada Allah. Ya Allah, nyesal, saya mau bertobat, saya mau beriman pada Tuhannya Musa. Sebelum keluar kalimat syahadat untuk mengakui Allah itu, Allah sedakkan kemudian pasir supaya dia nggak bisa ngomong. Putus asa. Korun yang paling banyak hartanya di dunia. Makanya harta zaman sekarang, harta karun, dari nama dia itu, harta korun. Andaikan dia bisa hidup lagi, bangkit dari kubur, dia bilang, bro, mau nyari apa bro? Duit, gua dulu udah banyak, itu pun gua nyesal sebelum mati. Lah kamu baru mau mulai, gua udah mau pulang, kamu baru mau pergi. Bisa difahami Ibu sekalian? Lah orang itu yang paling banyak hartanya, ternyata hartanya nggak bisa menolong sama sekali. Ketika dia meninggal, nyesal dia, Masya Allah.
harta, kekuasaan gak bisa menahan yang namanya mati. Mati ini kalau diingat banyak membuat orang tobat bagus sekalian, dan telah berlangsung dalam sejarah. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah bilang Fir'aun, nggak usah bilang kemudian Qarun, nggak usah bilang orang-orang terdahulu. Yang masih kita ingat, datuk-datuk kita, kakek-kakek kita, pernah ada seseorang namanya Buya Hamka. Kenal Buya Hamka? Oh kenal di mana? Oh, enggak. Tahu Buya Hamka? Tahu Buya Hamka? Masya Allah, ini orang ulama luar biasa. Saya baca buku beliau itu ketika saya masih non muslim. Judulnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah itu kisahnya tentang Zainuddin sama Hayati. Hayati sama Zainuddin, Masya Allah. Saya masih ingat quotesnya beliau yang beliau tulis dalam bukunya ketika saya baca belum muslim. Quotesnya, cinta itu ada banyak pintu, dan pintu yang paling baik adalah dari rasa kasihan. Masya Allah. Ini beliau ini sangat ulama, sastrawan, orang soleh, tapi dibenci banyak orang. Salah satu yang membenci beliau, termasuk yang pernah jadi presiden di Indonesia, Soekarno benci beliau. Beliau ditangkap, di penjara beliau atas tuduhan apa? Tuduhannya nggak main-main, ngeri tuduhan terhadap beliau. Apa tuduhannya? Konspirasi pembunuhan terhadap presiden. Beliau ditahan 2 tahun 4 bulan. Ditahan kemudian oleh sahabatnya sendiri, Soekarno. Tapi apa terjadi? Menjelang kematian Bung Karno nulis wasiat, kalau saya mati tolong minta pada Buya Hamka untuk mensolati jenazah saya. Itu kemudian kematian yang membuat semuanya menjadi nyata, membuat semuanya menjadi lurus, membuat semuanya menjadi jelas. Buya Hamka tidak hanya kemudian dijadikan musuh oleh Bung Karno pada saat itu. Muhammad Yamin yang termasuk kemudian yang merumuskan dasar negara berbeda pendapat dengan Buya Hamka pada satu rapat, benci sekali dengan beliau, sampai keluar kata-kata daripada Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Ternyata kebencian Muhammad Yamin kepada saya itu tidak hanya lihat daripada wajahnya, tapi juga sampai kepada hatinya. Benci sekali. Dalam tulisan-tulisannya menyerang Buya Hamka, dalam tulisan-tulisannya kemudian bagaimana caranya agar ide-ide Buya Hamka dikritik. Tapi menjelang kematiannya, lantas apa yang terjadi? Muhammad Yamin mengutus kemudian seseorang kepercayaannya, minta pada Hamka menemani saya sakratul maut. Maka kemudian Buya Hamka datang ke sana, mentalkin beliau la ilaha illallah. Kenapa? Karena Muhammad Yamin khawatir bahwa dia sama-sama orang Padang, dan atas perbuatan dia tidak diterima di kampung halamannya untuk dikubur. Lalu kemudian datanglah Buya Hamka membantu kemudian talkinnya. Mati itu kemudian menyadarkan semua orang-orang yang pernah kemudian tersesat. Mati menyadarkan setiap orang-orang yang sombong, orang-orang yang hasad. Cukuplah mati sebagai pengingat. Ini yang dibicarakan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kematian, ibu sekalian. Nah, karena ini membahas tentang kematian, ini berguna sekali biar ibu-ibu semangat hidup. Saya tidak bahas kematian supaya ibu-ibu lalu kemudian ingat mati kemudian nggak mau hidup. Salah. Orang yang mengingat kematian itu justru lebih semangat hidup. Bisa difahami ibu sekalian. Nah, kalau gitu kita bahas tentang kematian yang memutus seluruh angan-angan ini. Bapak ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda dalam salah satu hadis. Hadisnya pendek, namun sahabat-sahabat banyak sekali mengambil pelajaran daripada hadis ini. Apa hadisnya? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abirus sabil. Jadilah engkau orang-orang mukmin, wahai pengikut-pengikut saya, dunia ini cuma jadikan saja seperti tempat orang lewat, tempat orang yang lagi kemudian safar, orang yang lagi berpergian, au 'abirus sabil, atau sekedar lewat saja. Pertanyaannya, contoh sekedar lewat, nyebrang jalan itu kan sekedar lewat, betul? Ada nggak orang mau nyebrang jalan di tengah-tengah? Ada orang nyebrang jalan di tengah-tengah? Nggak ada. Kalau nyebrang jalan di tengah-tengah gimana? Yang terjadi adalah ditabrak dia. Nah, kenapa? Karena dia tengah-tengah jalan. Ini kemudian hadisnya apa? Sudahlah, dunia nggak usah dipandang itu selama-lamanya. Kita di dunia cuma untuk melihat sementara saja. Suatu waktu Umar bin Khattab datang masuk ke dalam kamarnya Rasul. Jadi kalau seandainya Anda melihat hadis ini, coba bandingkan dengan kamar dan rumah masing-masing. Rasulullah rumahnya, kamarnya dimasuki oleh Umar bin Khattab, kemudian beliau menangis Umar bin Khattab. Lah kenapa? Ya Allah, tidurnya Rasulullah begini, tidurnya utusan Allah kok begini. Bagaimana kasurnya Rasul? Kasurnya Rasul itu pelepah-pelepah kurma ditumpuk-tumpuk, kemudian di atasnya dialasi dengan kain. Beliau tidur di situ. Ketika Umar bin Khattab masuk, beliau sedang berbaring di atas pelepah kurma itu yang merupakan kasurnya, dan ketika bangun, itu punggung beliau itu bekas goresan-goresan dari pelepah kurma.
Kemudian Umar menangis, ya Allah ya Rabb, ini utusan Allah tidurnya kayak begini. Sementara Kisra, Raja Persia, tidurnya di tempat yang mewah, padahal dia tidak dijamin masuk surga. Rasul berkata, sudah, dunia ini cuma sementara saja, cuma waktu untuk ngumpulin sesuatu yang cukup untuk kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Seandai-andai Anda ini seperti orang asing atau sekedar lewat. Ciri-ciri orang asing dan sekedar lewat, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa. Pertama, mereka tidak senang dengan keadaan safarnya. Mereka paham bahwa pergi ini cuma sementara. Mereka tahu nanti akan balik lagi, dan semua yang mereka lihat pasti akan mereka tinggalkan. Betul begitu? Contoh, saya pernah ditanya begini, Ustadz, pergi kemana tempat yang paling bagus? Saya bilang, insya Allah semua tempat bagus kalau berdakwah. Yang paling berkesan, oh ada, ketika saya disuruh pergi ke daerah namanya Gayo Luwes. Ada yang tahu? Gayo Luwes? Oh, saya kasih tahu. Dari Aceh 14 jam, dari Medan 12 jam. Jadi dari Medan saya jalan pakai mobil nyetir sendiri 12 jam menuju daerah namanya Gayo Luwes, melewati Taman Nasional Gunung Lesser. Itu Masya Allah pemandangannya, Masya Allah. Sebelah kanan itu tebing tinggi, hijau royo-royo. Sebelah kiri itu jurang. Kadang-kadang jalannya putus, Masya Allah, tapi pemandangannya luar biasa. Tapi walaupun saya merasa di situ sangat enak sekali, sangat bagus sekali, saya tahu cuma sementara, ini toh akan saya tinggalkan. Yang saya kepikiran dari awal adalah istri dan anak saya. Kenapa? Karena saya tahu keindahan yang ada di situ itu bukan keindahan yang hakiki. Yang saya rindukan tiap hari, yang kepikir tiap hari, istri dan anak saya. Yang waktu itu masih umurnya 2 bulan anak saya, lagi lucu-lucunya. Nah jadi anaknya aja lagi lucu-lucunya, apalagi ibunya. Jadi kita enggak. Orang yang safar itu tidak akan pernah betah dalam tempat safarnya. Dia pasti akan mau kembali pada kampung halamannya. Contoh, istri saya dari Pati, Jawa Tengah. Di kampungnya itu miskin luar biasa. Maka banyak orang merantau ke Jakarta untuk jadi tukang jahit biasanya di Pati itu, di daerah desa-desanya. Saya pernah diajak sama dia, Bi, pergi yuk ke tempat sepupu. Lah kemana? Jembatan 5. Oh jembatan 5, boleh. Pas saya datang sana, Masya Allah, masuk jembatan 5 tuh saya lihat, ini kayak nggak ada orang pernah hidup di sini ini kayaknya. Lah kenapa? Kayak nggak layak jadi tempat hidup manusia, Masya Allah. Itu bangunan bertumpuk-tumpuk, di tengah-tengahnya dikasihin kayu, di tengah-tengah ada manusia tidur, gitu kan ya? Yang kayak loteng, bahkan lebih sempit daripada loteng. Saya jalan ke tempat kos-kosan, kemudian sepupunya dianterin ke sebuah tempat sekitar 3 kali 2 meter, nggak nyampe, 2 kali 1,5 meter gitu kan ya. Di situ cuma ada kasur lipat, lalu kemudian rice cooker sama baju-bajunya ditumpuk-tumpuk di situ. Pas saya datang sana saya bilang, luar biasa, masih ada orang bisa hidup kayak begini ya. Nggak ada jendela, nggak ada apa-apa, nggak ada ventilasi. Lalu kemudian saya merasa pengen pergi ke WC, saya tanya, ini pergi ke WC-nya kemana ya? Dia bilang, ada Ustaz di luar, kira-kira 150 meter dari sini. Nanti ada WC umum, bilang aja nama saya, nanti boleh masuk. Nggak jadi, saya bilang gitu. Masya Allah. Tapi ternyata pas pulang kampung ke Pati, saya diajak pergi ke rumahnya dia. Saya kaget, rumahnya dia di kampung lebih bagus daripada rumah saya di Jakarta. Karena rumah saya di Jakarta masih ngontrak, ternyata dia sudah punya rumah di kampung yang mewah. Saya tanya, loh Kang, itu pas di Jakarta kos-kosannya begitu, kok di kampung rumahnya bagus begini? Dia bilang, ya kita kan ini cuma merantau. Duit dia ternyata dapat 10 di Jakarta, cuma dipakai 2, 8 dikirim ke kampung. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dunia bukan kampung halaman. Karena Jakarta bukan kampung halaman. Kampung halaman dia di kampungnya di Pati, makanya dia buat rumah di sana. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Pertanyaan saya, siapa yang merantau ke Jakarta? Yang punya rumah? Yang sudah punya rumah? Yang sudah punya rumah berarti bukan perantau, paham ya? Nah jadi kalau ada yang ditanya, Ustadz udah 20 tahun jadi Ustadz kok nggak punya rumah? Nggak apa-apa. Lah kenapa? Ini cuma tempat perantauan. Kampung halaman di surga. Itu alasan orang kere, paham ya sekalian? Jelas sampai di sini? Orang yang merantau, kampung halamannya adalah di surga. Dan Rasul sampaikan kepada kita bahwa kampung halaman kita di surga, di akhirat. Maka jangan jadi manusia-manusia dunia. Apa itu manusia-manusia dunia? Manusia yang bodoh, kata Rasul. Lah kenapa bodoh? Karena dia mengejar sesuatu yang gak jelas. Dia ngejar sesuatu yang pasti rusak. Dia ngejar sesuatu yang pasti akan hilang. Ngapain? Contoh, coba lihat nikmat dunia. Kalau ada orang masih ngejar nikmat dunia berlebihan, lalu kemudian melalaikan akhiratnya, kita nggak tahu lagi mau ngomong apa. Coba lihat, Bapak Ibu paling senang makan apa? Paling senang makan apa? Bakso. Oke, bakso. Apalagi bakso yang
Gratis. Gratisnya itu yang ibu seneng, bukan baksonya gitu ya. Oke. Ditraktir makan bakso gratis atau mangkok, nikmat? Nikmat, apalagi pas lapar. Mangkok kedua ditraktir lagi, nikmat? Enggak senikmat mangkok pertama. Mangkok ketiga berkurang lagi nikmatnya. Mangkok keempat berkurang lagi nikmatnya. Catat baik-baik, kalau Anda di dunia ini nyari nikmat dunia, Anda akan merasa bosan, Anda akan merasa stres. Lah kenapa? Setiap Anda nikmati nikmat itu, berkurang nikmatnya sampai habis. Kalau enggak Anda nikmati terus-menerus sampai berkurang, nikmat itu sudah pergi meninggalkan Anda. Bisa difahami Ibu sekalian? Yang jomblo, angkat tangan yang jomblo. Yang jomblo, jangan malu, yang jomblo. Pengen menikah? Pengen nikah? Semua yang Anda bisa bayangkan tentang pernikahan yang paling nikmat nggak akan lebih daripada 3 menit, 5 menit, 10 menit. Paham kira-kira saya? Nggak akan lebih. Nikmat dunia itu ada batasnya, Bu. Ada batasnya apa? Anda mau cari sebanyak apa? Itu nikmat meninggalkan Anda. Kalau nggak Anda bosan dengan nikmat itu, maka hanya orang-orang yang bodoh, kata Rasulullah, yang dia mati-matian mencari sesuatu yang nggak bakal dibawa setelah mati. Bisa dipahami Bapak sekalian, kita ini makhluk-makhluk akhirat, Masya Allah. Maka kemudian disampaikan kepada kita, ini hadis yang lain, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Wahai orang-orang yang pintar, wahai orang-orang yang cerdas, coba sadari baik-baik, dunia itu di sisi kalian tidak lebih, kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu adalah merupakan sijen, merupakan penjara bagi orang-orang mukmin, dan surga bagi orang-orang kafir. Artinya adalah apa? Orang mukmin tidak bakal dia betah hidup di dunia. Orang mukmin keingetan terus kampung halamannya. Seberapapun enaknya di Amerika ketika saya dakwah di sana, seberapapun enaknya Hong Kong, Australia ketika saya dakwah di sana, seberapapun enaknya Eropa ketika saya dakwah di sana, saya paling rindu dengan rumah, Bapak Ibu sekalian. Lah kenapa? Itu kampung kita. Maka kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Penjara bagi mukmin dan surga bagi kafir. Maksudnya gimana? Kita nggak boleh enak-enakan di dunia? Boleh, tapi jangan terlena. Anda jangan anggap ini semuanya. Suatu waktu pernah ada kisah seorang ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenal? Oh enggak, sudah bagus. Tahu, bagus. Namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau seorang hakim kepala di masa pemerintahan Islam pada saat itu. Beliau punya kereta kuda bagus, beliau punya pakaian bagus. Ketika kemudian beliau berjalan di sebuah tempat, tiba-tiba dihadang oleh seorang Yahudi yang lusuh bajunya, perawakannya kotor. Kemudian dia bilang, wahai Yahudi, sebentar, jangan pergi dulu. Saya punya pertanyaan pada Anda yang harus Anda jawab. Silahkan, apa pertanyaannya? Lalu Yahudi bilang, saya hafal hadis Rasul. Aneh ya, Yahudi zaman dulu hafal hadis Rasul. Muslim zaman sekarang yang dihafal hadisnya Yahudi. Paham teman-teman ibu sekalian? Yahudi zaman dulu, kami hafal hadisnya Rasul. Apa? Nih, hadis yang diomongkan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wahai imam, kata Muhammad Rasulmu, dunia seperti penjara bagi orang-orang mukmin dan seperti surga bagi orang-orang kafir. Tapi lihat dirimu, bajumu mewah, kereta kudamu mewah. Mana ini adalah sebuah penjara, sedangkan saya katanya kafir. Tapi ternyata nih baju saya lusuh, saya nggak punya kerjaan seperti Anda, makan pun saya nggak tahu makan dari mana. Imam Ibnu Hajar kemudian ketawa lalu bilang begini, wahai Yahudi, dengarkan baik-baik. Di dunia saya punya baju yang baik, saya punya kendaraan yang baik, saya punya rumah yang baik. Tapi bila dibandingkan dengan surga kampung halaman saya yang sudah Allah janjikan pada saya, ini sudah siksaan. Karena kebayang-bayangnya surga terus, ini siksaan. Kapan balik ke sana? Saya menunggu kapan balik, karena itu sudah kemudian bayangannya surga. Bisa difahami Ibu sekalian? Tapi engkau wahai Yahudi, engkau sekarang bajumu lusuh, engkau sekarang kotor, engkau sekarang nggak punya apa-apa. Tapi ini sekarang dibandingkan neraka yang sudah menunggu kamu, ini sudah kayak surga. Nikmati saja. Mendengar itu langsung Yahudinya masuk Islam. Paham Ibu sekalian? Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan adalah surga bagi orang-orang yang kafir. Lah kenapa? Dunia nggak berharga Bapak Ibu sekalian. Dunia tuh nggak ada harganya. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Lah kenapa? Kalau dia sudah masuk hati, Bu, nggak mudah dikeluarkan. Ciri-cirinya apa? Kalau Anda kehilangan sesuatu soalan dunia, lalu Anda kemudian merasa marah sama Allah, berarti hati-hati, jangan-jangan dunia ini masih dalam hati Anda, bukan Allah di dalam hati Anda. Ada orang kehilangan anak, kemudian meronta-ronta, ya Allah, kenapa anak saya yang diambil ya Allah? Kenapa nggak anak orang lain saja? Saya sudah berusaha sholat, berusaha taat, berkerudung, berhijab, kenapa anak saya diambil oleh Allah? Sementara dia maksiat, dia itu kemudian orang yang jahat, kenapa anaknya sehat-sehat saja? Kalau dia masih merasa begitu, dunia sudah masuk dalam hatinya.
Lah kenapa? Dunia sudah mempengaruhi dirinya, lebih dia sayang daripada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ketentuannya. Bisa difahami Ibu sekalian? Abu Bakar, ad-dunya, jangan jadikan dunia dalam hati kami. Taruh saja dunia ini dalam tangan kami. Lah kenapa bisa begitu? Nggak ada harganya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, suatu waktu Umar bin Khattab ketika masih hidup dan menjadi pemimpin kaum muslimin pada saat itu, maka kemudian datang harta-harta benda hasil rampasan perang dari pasukan-pasukan yang menaklukkan Persia. Ibu-ibu tahu seperti apa kemudian kekayaan orang Persia? Masya Allah, Persia itu memimpin dunia selama 1200 tahun. Lalu kemudian mengumpulkan kekayaan-kekayaan dunia di situ, diambil oleh kaum muslimin, ditaruh di depan Umar. Emas bertumpuk-tumpuk, gajah-gajah bentuknya emas, kuda-kuda dari emas, itu ditumpukkan di depan Umar bin Khattab. Lalu dikatakan kepada Umar bin Khattab, selamat wahai Amirul Mukminin, inilah kejayaan yang belum pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pencapaian-pencapaian ini. Umar langsung nangis. Orang yang tegas itu langsung nangis. Lalu kemudian berkata pada orang-orang yang berkata pada dia, kamu dusta, kamu bohong, kamu bilang ini semua harta dunia adalah sebuah kemuliaan. Bohong kamu semua. Nah kenapa? Kalau ini adalah kemuliaan, kalau ini adalah kebaikan, pasti sudah datang kepada dua orang yang lebih mulia daripada saya, lebih baik daripada saya. Siapa? Abu Bakar dan Rasulullah sudah menikmati ini kalau ini baik. Umar berkata, enggak. Anda kira, Anda melihat orang kaya, Anda kemudian merasa mulia dengan situ? Anda melihat orang yang banyak duit, kemudian Allah memuliakan dia? Belum tentu. Allah nggak pernah memuliakan hamba-hambanya dengan perkara seperti itu. Tapi kalau hartanya digunakan untuk kebaikan, itu baru dimuliakan Allah. Kalau hartanya digunakan untuk membela agama Allah, itu baru mulia. Tapi kalau hartanya doang, belum tentu. Jangan jadikan dunia ini di dalam hati kami. Cukup taruh di dalam tangan kami. Kami bisa gunakan untuk infakkan di jalan Allah. Kami bisa gunakan untuk kemudian di jalan kebenaran dan jalan kebaikan. Apalagi kemudian harga dunia itu kayak apa sih? Karena dunia dibandingkan dengan surga nggak ada apa-apanya. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian mengajak para sahabat berpikir tentang dunia dan akhirat. Lalu kemudian Rasul berkata, berapa sih harga dunia? Ini harga dunia, kata Rasulullah. Maka tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat yang menunggu Anda semua, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, tidaklah semua itu kecuali seperti salah seorang mencelupkan jemarinya ke dalam lautan, kemudian diangkat jemarinya. Kemudian perhatikan berapa tetes yang mampu diangkat. Berapa tetes? 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Maka ujar Rasulullah, itu semua yang mampu Anda angkat airnya itu ibarat nikmat Allah yang Allah bagi rata pada seluruh manusia, karena sifat rahmannya dibagi rata pada seluruh manusia. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes itu dari zamannya Adam sampai yaumil qiyamah. Itu dikasih pada seluruh manusia, itu nikmat-nikmatnya itu dibagi dari tetesan itu. Sementara yang menunggu Anda di surga adalah lautan yang Allah siapkan kenikmatannya, layaknya seperti itu. Kira-kira pilih mana, Bu? Yang setetes atau selautan? Selautan. Yang setetes nggak mau berarti? Nah, kalau nggak mau transfer ke saya segera ya. Oke, yang pilih dia mana? Yang setetes atau selautan? Dua-duanya, bagus. Itulah manusia serakah itu kan ya, maunya dua-duanya. Tapi nggak apa-apa, setetes ya kita mau, tapi selautan yang kita mau. Tapi yang harus kita ingat adalah lautan yang menunggu kita di Masya Allah. Ini yang selalu harus kita ingat. Maka para sahabat itu senantiasa lupa daratan, tapi nggak pernah lupa lautan. Karena inilah ibarat surga yang disediakan oleh Allah. Maka jangan heran, para sahabat itu mentalnya Masya Allah, nggak takut apapun juga. Lalu kenapa? Lihat nih, lautan ini yang kebayang-bayang. Suatu waktu ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Siapa namanya? Hanzalah. Hanzalah ini berkulit hitam. Berarti tidak sesempurna kemudian sahabat-sahabat lain yang ganteng-ganteng dan tinggi-tinggi, gitu kan ya. Tapi akhirnya dia mengakhiri kejombloannya dia, Masya Allah. Dia menikah dengan gadis pilihannya. Dinikahkan dia dengan gadis pilihannya. Kemudian ketika sudah nikah, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, pada malam pertama muncul perintah jihad perang Uhud. Ketika muncul perang jihad perang Uhud, dia bersegera menyambut seruan Rasulullah, kemudian pergi berjihad, kemudian meninggal pas jihad. Ketika meninggal pas jihad, ketika Rasulullah melihat 73 syuhada perang Uhud itu, salah satunya mayat Hanzalah. Rasulullah katakan, coba tanya sama istrinya, apa yang terjadi pada bapak ini sehingga saya melihat dia sekarang lagi dimandikan oleh malaikat? Loh, Rasulullah, bukannya yang sudah syahid nggak perlu dimandikan lagi? Coba tanya aja sama istrinya.
Ditanyakan pada istrinya Hanzalah, kenapa bapaknya ini ketika itu dilihat oleh Rasulullah dimandikan malaikat? Ternyata istrinya cerita, itu si abang pas lagi malam pertama, setelah selesai malam pertama dengar perintah jihad, nggak sempat mandi wajib karena saking kemudian girangnya kan ya, nggak sempat mandi wajib lagi, langsung kemudian mempersiapkan peralatan perang, lalu maju terbunuh, berarti dia mati dalam keadaan junub. Paham Bapak Ibu sekalian? Lalu kemudian dia dimandikan malaikat. Kalau kita bisa mikir kira-kira pikiran Hanzalah seperti apa, kira-kira mikirnya begini, ya Allah, akhirnya aku jomblo, sekarang bisa menikah. Masya Allah, nikmatnya menikah ya Allah. Tapi ketika dia habis menikmati nikmatnya menikah itu, yang kepikir begini, ya Allah, yang setetes aja udah kayak begini, apalagi yang selautan aja. Maka nggak sabar dia. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian. Lah ini kemudian para sahabat Rasulullah, Masya Allah. Maka pertanyaannya adalah, ibu-ibu dan bapak-bapak sudah tahu, kita perantauan. Kampungnya di mana? Akhirat. Surga atau neraka? Ada dua loh. Surga, bagus. Kampungnya di mana? Surga. Kita perantauan, kampungnya di surga. Pertanyaannya tinggal berapa lama kita merantau? Berapa lama, Bu? Gak tahu. Kira-kira. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, urusan umat Nabi Muhammad, umurnya mereka itu kata Rasul antara 60 sama 70. Yang sudah 60, yang sudah 60 ke atas, oh, belum ada. Ibu 60 berapa? 66. Oh, sudah bonus 3 tahun ibu. Tolong disiapkan ibu ya. Kurang ajar Ustaz. Oh, itu bukan kurang ajar, kan saya sudah bilang dari awal, mati itu jangan ditabukan. Beliau sudah lebih tua daripada kita, belum tentu beliau duluan, kan ya? Bisa jadi beliau duluan, kita belakangan, bisa jadi. Bisa jadi beliau, bisa jadi kita belakangan, beliau duluan, bisa jadi. Oh, kebalik, baik. Bisa jadi kita duluan, tapi beliau lebih dulu. Oh, enggak, gitu kan. Enggak, jadi gini. Lama perantauan ini berapa lama? Lamanya kata Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Pertanyaan saya, kalau perantauan ini adalah 60 sampai 70 tahun dan Nabi Muhammad wafat ketika umur 63 tahun, pertanyaan saya, ini lama atau sebentar? Ini lama atau sebentar? Oke, siapa yang sudah punya anak 3? Kayaknya baru kemarin ya nikah ya? Masya Allah. Kayaknya baru kemarin anak itu lahir. Kayaknya baru kemarin anak itu kita ingat banget. Tapi sekarang hidup berlangsung begitu cepat. Saya itu Masya Allah, kemarin itu saya lihat, anak saya yang pertama tuh perempuan. Saya lihat, ya Allah, sudah mulai muncul dadanya. Ya Allah, saya langsung pusing kepala saya, serius. Lah kenapa? Berarti sebentar lagi dia balik. Wah, masalah baru saya begitu. Lah kenapa? Enggak saya sangka. Kayaknya baru kemarin dia lihat. Saya masih ingat, saya bacain azan pada dia. Saya masih ingat, saya bacain surat-surat yang saya hafal semua pada dia ketika dia lihat. Sekarang udah mau balik, Bu. Ya Allah, kehilangan anak saya bilang gitu. Lah kenapa? Kayaknya cepat sekali. Sudah umur 9 tahun, besok umur 10 tahun. Cepat sekali. Kita kira kayaknya lama, tapi hidup nih kayaknya lama, tapi benar-benar sebentar. Hidup itu sangat cepat berlalu Bapak Ibu sekalian. Tanpa kita sadari, kita lahir, lalu kemudian setelah kita dewasa, setelah dewasa sampai pada satu titik tertentu, kemudian kita berkurang, lalu mati. Betul begitu? Coba lihat, siapapun Anda, kekuasaan Anda apapun, pangkat Anda apapun, duit Anda sebanyak apapun, catat kata-kata saya, titik paling tinggi manusia itu 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena itulah yang menjadi waktu Rasulullah diangkat jadi Nabi. Dan di dalam Al-Quran itu ada satu ayat khusus doa orang-orang yang sudah sampai 40 tahun. Jadi 39. Yang 39. Nanti hafalin ya. Nanti ada ayatnya di dalam Al-Quran untuk 40 tahun. Jadi dibaca ketika sudah berumur 40 tahun. Nah, kenapa? Menurut orang Cina, sebelum saya masuk Islam, bapak saya cerita, menurut orang Cina, ada orang sudah sampai 40 tahun dan dia nggak jadi siapa-siapa, kemungkinan besar sampai mati dia bukan siapa-siapa. Nah, kenapa? Karena 40 tahun itu Rasulullah tuh dibina, ditempa sampai umur 40 tahun, sesempurna-sempurna manusia jadi Nabi. Karena sudah lengkap Al-Amin, sudah lengkap cerdasnya, sudah lengkap segala-galanya. 40 tahun. Bisa difahami? Coba lihat. 0, 40, 80. Cocok? 0 baru lahir, 40, 80 mati. Cocok zaman sekarang? Cocok. Enggak cocok Ustaz, katanya 60 sampai 70. Oke, 35. 0, 35, 70. Cocok? Tapi ambil 40 boleh? Coba lihat manusia. Lihat manusia ya. 0, 40 paling tinggi, balik lagi ke bawah. Kayak parabola.
Bisa dipahami ya? Parabola terbalik. Coba kita lihat. 0 lahir, nggak bisa apa-apa Anda. Makan susah, tidur nggak bisa, gitu kan ya? Mau jalan-jalan, apalagi. Tiba-tiba Anda kemudian beranjak dewasa, mulai belajar makan sendiri, mulai belajar mandi sendiri, bisa ngingat nama orang, sudah mulai ngomong mama, papa, gitu kan ya, sudah mulai Allah, lalu kemudian naik lagi bisa belajar sholat, bisa kemudian pergi kemana-mana, bisa lari, bisa kemudian beli apapun, bisa kerja, sampai titik umur 40. Setelah 40, nurun itu semua. Nurun itu semua. Yang tadinya bisa lari 2 jam tanpa henti, sekarang 15 menit ngos-ngosan. Yang tadinya bisa makan sendiri, sekarang makan harus bubur. Lah kenapa? Karena giginya sudah mulai hilang. Yang tadinya kemana-mana bisa kemudian lari-lari, sekarang pakai minyak angin, gitu kan ya. Masya Allah, jalan masuk mobil, tiba-tiba bau apa nih, gitu kan ya. Bau-bau ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah diintai malaikat maut, kan itu kan. Sudah pakainya bukan minyak wangi lagi, minyak angin. Nah, turun lagi ke bawah, sudah mulai lupa nama orang, sudah mulai susah untuk berbicara, sudah mulai tahu nggak enak kemudian pinggangnya, jalan sudah susah. Balik lagi nggak? Balik, dimandiin lagi, gitu kan ya. Kemudian nunggu mati, kan itu kan ya. Lah makanya kata Rasulullah, itu yang namanya mati itu pengingat paling besar bagi orang-orang tua. Dan para ulama berkata, kalau ada orang tua nggak ingat mati, itu kurang ajar. Kalau anak muda nggak ingat mati, masih wajar, karena mereka masih muda. Walaupun itu juga nggak wajar sebenarnya. Tapi kalau ada orang tua nggak mau beribadah, mau ngomong apa lagi? Karena dia harusnya sudah menyadari, semakin dekat dia di arah-arah awal tadi. Bisa difahami? Lihat ya, 20 lagi on-onnya, 30 masih ada nafsu tapi dikit, 40 bijaksana, 30 tambah 10 berapa? 50. Itu kayak orang umur 30 mulai muncul puber kedua. Umur 60 udah kayak umur 20. Oh, tiba-tiba naksir sama orang. Puber kedua lagi. Bisa dipahami? Turun lagi setelah 70 kayak anak kecil. Betul begitu? Ada yang punya orang tua sudah 70 tahun. Kadang permintaannya aneh-aneh. Betul begitu? Saya tuh pernah nganterin umroh seorang ibu-ibu dan bapak-bapak yang diantar sama anak-anaknya. Tahu nggak permintaan ibunya apa? Nak, saya mau beli sesuatu. Mau beli apa? Mobil. Saya nggak sebutkan namanya. Untuk apa? Saya mau nyetir. Kadang-kadang. Tapi kalau Anda sudah punya orang tua sedek kayak gitu, temenin baik-baik. Itu sudah tanda-tanda sudah deket. Lah kenapa? Karena sudah balik lagi. Makanya kalau ada orang tua sama cucunya main-main, itu klop. Lah kenapa? Karena sudah sama frekuensi otaknya. Bisa difahami? Kadang-kadang nangis sendiri. Kadang-kadang kalau nggak diperhatiin sama anaknya dikit aja rasanya sakit hati. Kadang-kadang kemudian nelpon cuma pengen dengar suaranya anaknya. Apa bedanya sama anak kecil? Enggak, saya nggak mau bukan menghina orang tua, tidak sama sekali. Saya cuma mau ngomong sama Anda, sadari atau tidak sadari, hidup Anda tuh turun setelah 40. Turun ke tempat yang namanya mati, bisa difahami Ibu sekalian. Lah inilah kemudian hidup manusia semuanya begitu, nggak ada yang terkecuali. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan kepada kita, berapa lama perantauan kita? Dalam satu ayat Allah bertanya, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi pada orang-orang yang baru dibangkitkan? Kam labistum fil ardi adada sinin. Wahai manusia yang baru-baru bangkit itu, berapa lama kalian tinggal di bumi? Maka coba lihat jawabannya, coba lihat pertanyaannya, berapa tahun? Berarti harusnya jawabannya sekian tahun, betul kan ya? Tapi jawabannya bukan tahun. Labisna yauman au ba'du yaum. Enggak ya Allah, kami enggak tinggal tahunan. Kami tinggal di bumi itu cuma sehari atau setengah hari. Kami enggak merasa tahunan. Padahal Anda semua hidup di sini tahunan. Betul begitu? Ada yang sudah 60, ada yang sudah 40, ada yang sudah 20. Saya 33 tahun hidup di bumi. Tapi ketika mati, kita gak akan merasa kecuali cuma sehari atau setengah hari. Setengah hari atau sehari pol maksimal. Bisa dipahami Ibu sekalian? Dalam ayat yang lain kira-kira juga sama. Berapa lama kita tinggal di bumi? Mereka merasa di yaumil qiyamah tidak tinggal seolah-olah melainkan sebentar saja. Di waktu sore atau pagi hari sama, setengah hari, sehari. Dalam ayat yang lain sama, di waktu kemudian apa? Di waktu siang hari mereka saling berkenalan. Berarti sekitar 2,5-3 jam saja. Bisa difahami Ibu sekalian? Kita merasa hidup kita lama, 60-70 tahun, tapi sebenarnya sangat singkat sekali. Kenapa sangat singkat? Lihat, di hari manusia merasa hidupnya sangat singkat. Kapan hari itu? Yaumil, tahu yaumil qiyamah Ibu-ibu sekalian? Nih yaumil qiyamah, gambaran saja. Padang Mahsyar, tempat seluruh manusia dikumpulkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berwarna putih,
kemudian tidak ada gundukan, tidak ada kemudian lekukan di bawahnya. Semua manusia dikumpulkan setara di situ, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semua manusia dikumpulkan setara di situ. Dan pada hati itu kata Rasulullah SAW, coba bayangkan baik-baik, bagaimana keadaan kalian jika Allah mengumpulkan kalian di dalam satu tempat seperti berkumpulnya anak-anak panah dalam wadahnya. Tahu anak-anak panah dalam wadahnya? Berhimpit-himpitan satu sama lain tanpa jeda. Dan pada waktu itu kalian dikumpulkan selama 50.000 tahun dan dia sama sekali tidak mempedulikan kalian. Dan kalian semua telanjang, kata Rasulullah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau kami telanjang, bukankah kami saling melihat? Rasul katakan, jangankan saling melihat, bahkan urusan diri sendiri saja mereka sudah sibuk sekali, dan orang tua mereka sudah tidak peduli. Bisa difahami Ibu sekalian? Matahari dikatakan sejengkal di atas kepala. Seluruh manusia, kata Rasulullah, tenggelam dengan keringannya sendiri sampai batas telinga atau sampai batas hidungnya, sehingga mereka harus begini untuk kemudian bisa bernafas. 50.000 tahun Ibu sekalian, lama atau sebentar? Kalau seandainya Anda nunggu 2 menit, 2 menit itu lama atau sebentar? 2 menit dibandingkan 1 menit, 2 menit lama. Tapi 2 menit dibandingkan dengan 2 jam, dibandingkan dengan 1 hari, 2 menit sangat singkat. Kalau andaikan kita dikumpulkan di yaumil qiyamah 50.000 tahun, dan taruhlah Anda di dunia mati 70 tahun, 70 tahun dibandingkan 50.000 tahun, lebih lama yang mana? Kalau kita hitung pakai rumus matematik, maka waktu itu Bapak Ibu sekalian, Anda tidak merasa hidup di dunia kecuali hanya selama 2 menit 1 detik. Sebentar, 2 menit 1 detik. Loh, tadi Ustaz kayak 2 jam, 3 jam apa? Berikut di kuburannya sekalian. Saya difahami sekalian. Makanya orang-orang coba baca semua dalil Al-Quran, coba baca semua dalil dalam hadis. Manusia-manusia ketika dibangkitkan, ditunjukkan amal-amalnya. Orang-orang yang kemudian beramal-amal yang jelek berkata, ya Rob, aku itu cuma nikmat selama 2 menit 1 detik. Aku beli kenikmatan itu untuk kesengsaraan selama yaumil qiyamah. Ya Allah, mereka stres, mereka nyesel, lalu bilang seperti dalam Al-Quran, ya Rob, sehari aja, nggak boleh sehari, sebentar saja, barang sholat 2 rakaat, nambah amal saya Rob. Nggak boleh, sudah selesai. 2 menit 1 detik kamu beli seluruh kebahagiaan kamu itu. Di dunia kamu ambil di dunia itu untuk menzalimi orang, kamu ambil di dunia itu untuk bersikap sombong, kamu ambil di dunia itu untuk menyusahkan orang lain. Kamu ambil semua itu, dan sekarang sudah balasannya bagimu. Dan orang-orang yang pada waktu itu berbuat baik di dunia, alhamdulillah ya Rob, alhamdulillah ya Allah, Masya Allah, cuma susah saya 2 menit 1 detik. Untuk kebahagiaannya sangat banyak sekali. Ditanya dia pada waktu itu, sebagaimana ditanya di dalam hadis, ada manusia yang paling besar siksanya di dunia. Kemudian ditanyakan pada dia setelah masuk pada surganya Allah, ditanyakan, apa saja penderitaanmu di dunia? Dia jawab, saya sudah lupa. Lah kenapa? Nggak kehitung, cuma 2 menit 1 detik saya sengsara. Pertanyaan saya, ketika Anda berpuasa, Anda merasa lapar banget, kerongkongan kering, ya Allah. Anda kan bisa minum, ngelihat minum, ya Allah, ngelihat kecoa kayak kurma itu kan, Masya Allah. Aus, lapar banget. Allahu Akbar, azan. Anda minum seteguk air, Anda minum kurma. Apa yang Anda rasakan? Alhamdulillah. Ditanya, bagaimana tadi puasanya? Wah, saya sudah nggak ingat. Pernah nggak dengar ada orang pas buka puasa, tadi itu susah banget gue pokoknya, kerongkongan kering? Pernah ada yang begitu? Nggak ada orang yang ingat tentang puasanya ketika sudah berbuka. Persis ketika sampai yaumil qiyamah, alhamdulillah, cuma menderita 2 menit 1 detik, ya Allah, cuma 2 menit 1 detik aku kepanasan ketika kerudungan. Itu aja nggak semuanya kepanasan, cuma 2 menit 1 detik aku mau tahajud, aku mau puasa, aku mau sholat, cuma 2 menit 1 detik. Ganjaranmu ya Allah ya Rob. 2 menit 1 detik. Mau pilih mana Bapak Ibu sekalian? Yang nyesel atau yang merasa bersyukur? Insya Allah. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Makanya Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan pada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat, setiap yang bernafas pasti akan merasakan mati. Saya pernah ditanya sama orang, Ustadz, ciri-ciri orang yang bakal mati apa? Muda, dia bernafas. Jelas, karena kata Allah, setiap yang masih nafas dia bakal mati. Bisa difahami Ibu sekalian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau sudah datang ajalnya, engkau tidak akan dapat memundurkan barang sesat, dan engkau tidak akan dapat memajukan barang sesat. Jadi jangan takut untuk apapun. Bisa difahami Ibu sekalian. Lah kenapa? Takdir Allah itu sudah tetap. Rasulullah SAW menyampaikan, kebenaran yang engkau sampaikan tidak mempercepat ajalmu, tidak menyempitkan rizkimu.
Kalau Allah pengen memberi kamu rizki, nggak ada yang bisa menghalangi manusia daripada itu. Dan kalau Allah pengen mengambil nyawamu, manusia tidak ada yang bisa menghalangi. Bisa difahami Ibu sekalian? Itu akidah, itu tauhid. Maka takut kepada makhluk itu haram hukumnya. Bisa difahami Ibu sekalian? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan ketika datang ajal mereka tidak dapat mengundurkan dan tidak bisa memajukan. Coba lihat Ibu sekalian, Rasulullah SAW menyampaikan, manusia seakan-akan dikepung oleh 99 macam kematian. Kalau semua gagal mengenainya, ada satu yang tidak mungkin luput, tidak mungkin lepas. Apa namanya? Usia tua. Makanya yang sudah tua-tua, sadarlah. Kalau tua nggak bisa membuat Anda sadar, lalu apalagi yang bisa membuat Anda sadar, gitu kan ya? Tapi yang muda-muda bukannya harus kemudian merasa enak, merasa aman. Salah. Ada orang muda bilang pada saya, tenang aja Ustaz, kerudung pas tua aja, sholat pas tua aja. Saya bilang pada dia, pergi ke rumah sakit sekarang. Pergi ke rumah sakit sekarang, tanya sama petugas rumah sakit, yang mati hari ini banyakan yang tua atau banyakan yang muda? Ada yang petugas rumah sakit di sini? Coba hitung, coba. Lebih banyak yang mati karena tua atau lebih banyak mati karena selain tua? Sudah pasti selain tua. Lihat, orang tua itu cuma mati gara-gara satu sebab. Yang lain bisa mati karena 99. Bisa difahami? Ada yang mati gara-gara ketabrak busway, ada yang mati gara-gara kelindas truk, ada yang mati gara-gara nabrak tiang listrik. Oh enggak, itu kan itu enggak mati. Saya nggak ngomong apa-apa ya. Jadi kalau Anda mengartikan itu bukan urusan saya. Kan ya? Kalau gitu kita lihat dulu sekalian. Tapi sayangnya Ibu sekalian, Rasulullah sudah menasihati kepada kita, tapi masih manusia itu ada racun panjang angan-angan. Maksudnya apa? Rasul pernah bersabda begini, beliau menggambar sesuatu di tanah, di pasir, menggaris ini manusia. Lalu beliau menambahkan, ini adalah kematian yang mengelilingi manusia. Artinya apa? Ibu-ibu mau ke kiri, ibu-ibu mau ke kanan, mau ke atas, mau ke bawah, nyerong, ngesot, tetap mati. Bisa difahami Ibu sekalian? Karena semuanya dikelilingi oleh kematian. Tapi kata Rasulullah, tapi ada kejadian-kejadian yang Allah tentukan baginya yang bisa mempercepat kematian dia. Jadi bisa jadi dia mati di sini, bisa jadi mati di sini, bisa jadi mati di sini, terserah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul katakan, lihat baik-baik. Ini angan-angan manusia. Tuh, angan-angannya di mana? Angan-angannya di luar kematiannya. Alias apa? Manusia semuanya mengira-ngira dia masih hidup lama, padahal malaikat maut sudah mengintai dia pada hari itu. Betul begitu? Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Pernah datang ke orang mati? Pernah datang ke orang mati? Takziah? Ada nggak perkataan yang selalu diomongin orang pas lagi takziah? Selain innalillah, selain innalillah, selain itu apa? Omongan orang biasanya. Apa biasanya ngomongnya? Apa? Masih itu ngomongnya. Ya Allah, nggak nyangka saya. Kemarin baru pengajian bareng-bareng ke Ustadz Felix. Betul begitu? Ya lo nggak nyangka, baru ketemu kemarin di pasar. Ada nggak yang bilang begini? Gue udah tahu 2 minggu yang lalu dia bakal mati. Semua orang kaget. Kemarin kejadian, baru pulang dari Nganjuk. Kejadiannya sama. Saya ngisi di Nganjuk, pengajian saya dibubarkan di situ. Ada salah seorang kemudian di situ tokoh masyarakat, kemudian dia berkata, sudah sabar Ustaz, nggak apa-apa, nanti kita ketemu di Jakarta. Dia WhatsApp saya, Ustaz ditunggu di Jakarta, kita makan nasi kebuli kesukaan Ustaz di Kuningan. Saya sudah minta anak saya untuk masak khusus untuk Ustaz. Insya Allah pas saya pulang dari Solo Jogja, saya mampir ke sana. Ternyata semua teman-temannya di SMS untuk ketemuan hari Selasa. Apa yang terjadi? Ternyata hari Selasa semua berkumpul di tempat kematian dia. Masya Allah, masih ada orangnya. Ingat banget ya Allah. Saya bilang, ya Allah, baru kemarin janjian, baru kemarin ngobrol, ternyata sudah pergi. Nggak ada tanda-tanda sakit sama sekali. Saya difahami Ibu sekalian. Yang namanya mati itu nih, angan-angan manusia di atasnya. Coba kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, nih, yang namanya mati Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang bisa duga. Tapi sayangnya, cinta dunia, kebodohan seorang hamba mengira mati itu ada urusan dengan umur, mati ada urusan dengan penyakit. Berapa banyak orang yang berpenyakit nggak mati-mati? Tapi berapa banyak orang yang sehat-sehat tiba-tiba mati? Bisa difahami Ibu sekalian. Kalau Anda mengira bahwa mati masih datang lewat umur atau lewat penyakit, Anda bodoh. Kata Rasul begitu. Kenapa mati nggak datang lewat itu? Cinta dunia. Begitu cinta dunia, lupa persiapan bekal akhirat. Sebelum mati apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Sebelum mati apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebelum mati? Pernah dengar sakaratul maut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil mauti sakarat. Sesungguhnya di dalam maut itu terdapat sakaratul maut. Pernah tahu sakaratul maut? Siapa yang sudah pernah lihat sakaratul maut? Pernah? Pernah nganterin orang sakaratul maut? Bapak, yang dingin apanya dulu? Kakinya dulu. Setelah itu pahanya kaku.
Setelah pahanya kaku, yang paling seru di mana? Tenggorokan. Nanti kita lihat. Yang belum lihat sakaratul maut, mau lihat sakaratul maut? Mau, baik. Kakinya ngangkat, ya baik, betul itu. Coba kita lihat sakaratul maut, Bapak sekalian. Lihat baik-baik. Orang main bola, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba jatuh, tekelan ringan, kayak kebanting, kayak ditarik, tiba-tiba jatuh. Lihat teman-temannya yang lain, semua bingung. Ini teman kita ngapain? Ini teman kita kenapa ini? Jangan acting dong bro. Medis datang, periksa orangnya, jantungnya sudah nggak berdetak, mati. Lihat baik-baik lagi, seperti kebanting, kayak ditarik, jatuh, 2 kali berguling, meregang, mati. Bapak ibu sekalian, orang itu pas datang main bola, dia kira nggak bahwa itu adalah pertandingan terakhir dia. Dia kira nggak bakal mati seperti itu. Andaikan dia tahu hari itu dia mati, main bola nggak dia? Tapi dia tahu nggak? Lihat teman-temannya, heran. Ini ngapain teman kita ini? Tiba-tiba pas diumumkan mati, mendadak. Coba lihat, mendadak. Pertandingan yang tadinya sangat penting sekali, sudah nggak penting, bubar. Dunia yang tadinya Anda agak penting, Anda nggak nafsu lagi. Makanan yang tadinya paling enak, kehilangan seluruh kegurihannya. Lah kenapa? Karena mati sudah datang. Paham ibu sekalian? Sakaratul maut. Sakaratul maut yang lain ibu sekalian. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW berkata, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, maka matinya itu seperti orang yang kemudian, tempat air yang mengucurkan air. Nyawanya keluar dipanggil Allah dengan sangat mesra sekali. Walaupun masih ada sakit, lagi ngisi pengajian, tiba-tiba dia sadar, lihat matanya, kosong. Jatuh. Ngelihat, meninggal. Kalau ini kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah? Mau pilih yang pertama atau mau yang kedua? Nggak mau pilih semuanya, nggak boleh. Anda pasti mati. Mau pilih yang pertama atau yang kedua? Enak ya mati begini ya? Yang saya minta pada Allah selalu, ya Allah matikan saya dalam keadaan berdakwah. Lah kenapa? Karena bagi saya dakwah adalah segala-galanya. Kalau ada orang pengen ngambil dakwah dari saya, apa gunanya lagi hidup? Lah kenapa? Lah kita ini ditunjuki dengan Islam, kita mendapatkan kebahagiaan dengan Islam. Andai kan Islam mau diambil daripada kita, terus apalagi arti hidup kita? Sama-sama sakaratul maut. Rasulullah SAW sakaratul maut gak? Rasulullah manusia, beliau sakaratul maut juga. Dan bagaimana beliau sakaratul maut? Masya Allah. Subuh 12 Rabiul Awal, sebentar lagi kita nyampe, Rasulullah itu sudah sakit beberapa hari, pingsan beberapa kali. Ketika pingsan kemudian bangun, pertanyaan beliau, ini sudah masuk waktu sholat? Sudah ya Rasulullah. Perintahkan Bilal untuk azan, perintahkan Abu Bakar jadi imam manusia. Pingsan lagi, kemudian sadar lagi, nanyanya apa? Sudah masuk waktu sholat? Sudah ya Rasulullah. Perintahkan Bilal untuk azan, perintahkan Abu Bakar jadi imam sholat. Aisyah datang, ya Rasulullah, Abu Bakar ini adalah orang yang sangat halus sekali menahatinya, jangan suruh dia. Kalau dia nanti jadi imam sholat, dia pasti nangis sehingga dia nggak bisa membaca Al-Quran. Rasul pingsan lagi. Kemudian ketika bangun, sudah suruh Abu Bakar jadi imam sholat. Aisyah kemudian berkata, jangan Rasul, coba cari yang lain saja. Kalian ini seperti sahabat-sahabatnya Nabi Yusuf. Suruh Abu Bakar jadi imam sholat. Jadi imam sholat, kemudian subuhnya itu Rabiul Awal, para sahabat sholat bersama Abu Bakar. Rasulullah mengintip dari balik kemudian tirai. Setelah kemudian beliau bisa mengumpulkan kekuatan untuk berdiri dan bergerak. Andaikan ini adalah kemudian mihrab, taruhlah di sini ada Abu Bakar, rumahnya Rasul di situ, dekat sekali. Dari situ diungkapkan kemudian tirainya. Rasul melihat para sahabat tertawa. Kemudian para sahabat kemudian melihat Rasulullah SAW, kemudian
Para sahabat kemudian melihat Rasul, kemudian merasa senang. Hampir sholat mereka kemudian terganggu dengan itu. Abu Bakar mundur, mempersilahkan Rasul jadi imam. Kemudian Rasul kata tidak, maju. Setelah itulah datang sakaratul maut. Aisyah berkata, Rasulullah SAW meninggal pada waktu giliranku di rumahku, di pangkuanku. Dipangku oleh kemudian Aisyah. Kemudian beliau kemudian keringetan semuanya, minta air. Kesini kan air. Ini panduan ya, siapa tahu nanti ada yang mau jadi jenazahnya, Masya Allah. Minta air. Diambil air itu kemudian di tangan Rasul, diusapkan kepalanya oleh Aisyah. Aisyah kemudian mengusapkan kepalanya. Kemudian Rasulullah agak segar. Kemudian setelah diusapkan pada kepalanya Rasulullah SAW, kemudian datanglah kemudian Fatimah. Kemudian Fatimah berkata begini, wahai ayahku, kok kamu ini kelihatan susah banget ini, ada apa? Rasul berkata, ini racunnya sudah mulai masuk dalam badan saya. Karena beliau meninggal itu diracun oleh Yahudi. Racunnya sudah bekerja dalam badan saya, sakit sekali. Kemudian Fatimah kemudian berkata, ya Rasulullah, ya wahai ayahku, engkau susah sekali. Dipanggil sini, Fatimah, jangan nangis. Rasul pernah membisikkan sesuatu pada Fatimah. Fatimah tambah nangis menjadi-jadi. Lah kenapa? Yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW, wahai Fatimah, tenang. Setelah ini bapakmu tidak akan lagi sengsara. Setelah ini bapakmu tidak akan lagi merasa sakit. Fatimah nangis menjadi-jadi. Kenapa? Karena hidup Rasulullah SAW tidak pernah tidak sengsara. Tidak pernah tidak sengsara. Maka Fatimah mendengar, andaikan bapaknya bilang hidup ini tidak akan lagi sengsara setelah ini, berarti sudah selesai hidupnya Rasulullah. Fatimah menangis menjadi-jadi. Rasul kata sini, saya bisikkan lagi. Ketika dibisikkan, Fatimah tertawa. Lalu kemudian Aisyah bertanya, apa yang dibisikkan oleh bapakmu? Maka kemudian Fatimah menjawab, bapakku berkata dalam bisikan yang kedua, Fatimah, sudah tidak apa-apa. Setelah ini engkau adalah keluarga saya yang pertama menyusul saya pada surganya Allah. Fatimah ketawa, lah kenapa aku cepat bersatu dengan Rasulullah bapakku? 6 bulan setelah Rasul meninggal, Fatimah meninggal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kemudian setelah kemudian mengatakan seperti itu, kemudian berada di pangkuannya kemudian Aisyah. Lalu kemudian Aisyah kemudian mengambil tangan Rasulullah SAW, menaruh kepada dadanya. Kemudian berkata, ya Rob, hilangkan sakit pada suamiku ini. Ya Rob, hilangkan sakit pada Rasulullah. Kemudian Rasul kemudian mengesampingkan tangannya Aisyah. Lalu kemudian mengangkat tangannya ke atas. Ila rafiqil a'la. Ya Allah, kami minta kepada tempat yang tertinggi, ya Allah, kepada kekasihmu yang paling tinggi, ya Allah, kami minta tempat yang tertinggi. Maka kemudian pada saat itu kemudian tangannya turun, wafat, sakaratul maut. Rasulullah SAW juga mengalami itu. Kita semua mengalami itu. Bagaimana rasa sakaratul maut, Bapak Ibu sekalian? Masya Allah. Bayangkan begini, kalau andaikan seluruh tubuh kita dari atas sampai ke bawah itu isinya ruh semua, maka yang kemudian membedakan antara anda dan mayit adalah ruh. Betul begitu? Coba lihat, mayit punya kaki, mayit punya jantung, mayit punya segala-galanya, tapi dia nggak bisa hidup. Dia jadi mayit, dia busuk. Lah kenapa kita nggak pernah busuk? Karena kita ini adalah masih punya roh yang membuat kita tetap berjalan. Bisa difahami teman-teman sekalian. Coba bayangkan, pernah keiris tangan? Pernah keiris tangan? Tangan keiris, jatuh dagingnya, itu busuk atau tetap tumbuh lagi? Busuk. Kenapa bisa busuk? Karena rohnya hilang. Bayangkan, kalau hilangnya roh itu, hilang roh segitu aja, jatuh kemudian jadi busuk, itu sakitnya kayak tadi. Bayangkan kalau roh itu hilang dari bawah sampai ke atas. Coba bayangkan, apa yang duluan? Kaki, lalu sampai ke naik ke paha, sampai ke tenggorokan. Ada ayatnya, ada. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Coba bayangkan baik-baik, ketika nafas itu sampai tenggorokan, lalu berkata manusia pada hari itu, siapa yang bisa menyembuhkan saya? Gak bisa. Wa dhanna annahul firaq. Dan dia tahu pada hari itu dia sudah akan kembali pada Allah, membawa amal-amal apapun yang dikumpulkan. Semua amal-amal itu kemudian terasa sudah di sini tenggorokan ini. Tadi sampai di sini selesai. Berita bagusnya saya kasih tahu Anda, dalam satu hadis Rasulullah sampaikan, bagi orang-orang yang mukmin maka disiapkan baginya malaikat-malaikat. Makanya kalau ada orang sakaratul maut lagi melihat begini, melihat ke atas gitu kan ya, pandangannya kosong, jangan diganggu. Nah kenapa? Dia lagi melihat sesuatu yang Allah janjikan pada dia, apapun itu. Bagi orang-orang yang beriman, dia melihat apa? Dalam satu hadis dikatakan, malaikat-malaikat turun kepada dia dalam bentuk wajah yang bercahaya, dibariskan sejauh mata memandang.
Maka Rasulullah ketika sebelum meninggal ngelihatnya ke arah satu ujung, kata Aisyah, ngelihatnya jauh sekali. Karena bagi orang-orang beriman itu disiapkan malaikat-malaikat turun sampai ujung mata memandang. Mereka membawa kain kafan, mereka membawa hanut, mereka membawa apa namanya, sebuah parfum dari surga, masya Allah. Jadi yang nggak tutup aurat sekarang itu rugi. Lah kenapa? Nanti Anda setelah mati, roh Anda keluar, roh Anda itu akan dipakaikan lagi pakaian dari kafan dari surga, bawa minyak wangi, kemudian berkata, ayo sini, sudah. Dalam Al-Quran diceritakan kemudian, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Malaikat-malaikat turun lalu berkata, ayo sini, jangan takut, sudah kami yang ambil semua, kami yang nanti akan surganya Allah. Dibawa langsung ke surganya Allah, ditampakkan kemudian kamar-kamarnya di situ. Mereka senang sekali. Lalu Allah memerintahkan, sudah kembalikan ke dalam kuburnya, suruh dia nunggu sampai yaumil kiamah. Dan di dalam kuburnya itu tiap pagi, tiap petang dia dituju dengan surganya Allah. Masya Allah. Bagaimana saat yang maksiat? Bagaimana saat tukang bohong? Bagaimana saat orang-orang yang kemudian menzalimi manusia, tidak sayang pada mereka, yang memfitnah manusia, yang menuduh manusia, yang menyulitkan manusia? Gimana mereka ya Allah? Bagaimana mereka Ustaz? Rasul berkata, adapun orang yang kayak begitu dibariskan malaikat-malaikat bermuka kasar, hitam. Mereka kemudian tidak punya rasa kasihan, dibariskan sampai ujung mata memandang, dan ditarik kemudian nyawanya itu, ditarik kemudian rohnya dengan tarikan yang sangat keras sekali. Mau pilih mana Ibu sekalian? Yang pertama atau yang kedua? Bapak Ibu sekalian, andaikan hidup ini adalah sebuah jalan yang ada ujung di situ, yang ada belokan di situ, Anda nggak tahu jalannya setelah itu masih ada belokan lagi atau ini belokan yang terakhir. Kalau ini belokan yang terakhir, Anda mau ibadah atau tidak? Mau ibadah atau tidak? Lihat Bapak Ibu sekalian, perhatiin baik-baik. Hari ini Anda hidup, besok belum tentu. Maka saya nggak pernah meninggalkan istri saya dalam keadaan saya marah sama istri saya. Lah kenapa? Takut ini perjumpaan yang terakhir. Andaikan ini perjumpaan yang terakhir, kalau saya tidak ridho sama istri saya dan saya mati, dia pasti nyesel seumur hidup. Dan gak ada kesalahan yang bisa kemudian berharga untuk kita marahan sama orang seumur hidup. Bisa dipahami Ibu sekalian? Pasti dia nyesel. Kalau dia yang mati, saya yang nyesel seumur hidup karena saya belum maafin dia. Dan nanti gimana dia bertanggung jawabannya di sisi Allah? Saya gak pernah ninggalin istri saya dalam keadaan marah. Saya selalu bilang, Dek, kalau ini pertemuan kita yang terakhir, apakah kamu mau kita marahan kayak begini? Enggak, ya sudah, sini baikan. Tapi lama-lama istri saya pintar. Ketika marahan saya bilang, Dek, kalau ini pertemuan yang terakhir gimana? Istri saya bilang, kemarin juga bilang begitu. Tapi coba lihat Bapak Ibu sekalian, benar atau tidak kata-kata saya? Coba, benar atau tidak kata-kata saya? Ada satu hari Anda pergi keluar rumah, nyium tangan suami Anda, lalu kemudian bisa jadi Anda pulang dia nggak ada, atau Anda sudah nggak ada. Benar nggak? Kalau nggak hari ini besok, kalau nggak besok lusa, tapi akan datang satu masa. Pertanyaan saya, kalau ini adalah hari terakhir Anda, mau nggak Anda tahajud hari ini? Anda tahajud malam ini mau? Kalau ini malam terakhir Anda masih punya alasan lagi ngantuk, Anda masih punya alasan lagi banyak kerjaan. Kalau ini malam terakhir Anda, di mana Anda bisa bertobat untuk kemudian beramal pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pas jadi imam sholat, orang mundur ke belakang bisa bilang, luruskan, rapikan barisan. Di Mesir itu imamnya mundur ke belakang lalu berkata, sholatlah, andaikan ini sholat yang terakhir dan gak ada sholat lagi setelah ini. Kalau Anda bersolat dengan sholat yang terakhir, sholat yang kayak apa sih yang Anda mau persembahkan pada Allah? Takbir kayak apa? Lalu kemudian khusyuk kayak apa? Lalu kemudian bacaan kayak apa? Kalau ini sholat yang terakhir, bagaimana yang terjadi? Pernah mimpi mati? Pernah mimpi mati? Belum pernah ya? Saya doakan semoga ibu-ibu nanti mimpi mati, karena itu bermanfaat sekali. Saya pernah sekali mimpi mati, bangun dalam keadaan basah kemudian muka saya, kenapa? Nangis. Lah kenapa? Pas saya mimpi mati, saya mikir apa? Ya Allah, saya maafin semua orang yang bersalah pada saya, Allah. Saya maafin semua orang yang saya benci pada saya, Allah. Yang saya benci juga saya semua maafin. Ingat orang-orang yang saya benci semuanya dan saya maafin mereka. Kalau sudah mau mati, bisa dipahami Ibu sekalian, mati itu adalah kekuatan sangat luar biasa. Perhatiin baik-baik. Yang tanya pada saya, gimana saat sholatnya biar khusyuk? Gimana saat sholatnya biar khusyuk? Tahu ini apa ini? Tahu ini apa ini? Ini pasukan mujahidin di Palestina. Ini foto diambil tahun 2008. Ketika terjadi pembantaian yang sangat luar biasa di Palestina. Lalu kemudian saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, ini para mujahid bawa senjata seadanya ngelawan persenjataan paling canggih di dunia.
mereka sholat di situ, dan mereka bisa tahu dan bisa jadi menyangka sangat kuat ini sholat terakhir mereka. Kalau Anda di sana, sholat Anda khusyuk atau tidak? Kalau itu adalah sholat terakhir Anda, saya jamin Anda pasti khusyuk, jamin. Tapi kalau orang yang nggak paham, merasa hidupnya masih lama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih jam 12 ini, kan zuhur kan selesai sampai jam 3, merasa Anda bahwa Anda masih hidup lebih lama, paham? Gitu kan ya? Siapa yang pernah haid? Siapa di antara teman-teman pernah haid? Pas habis zuhur azan, lalu Anda bilang, masih jam 3, tiba-tiba haid, nggak boleh kemudian sholat lagi. Ada yang pernah begitu? Itu utang loh, hati-hati. Karena sudah masuk waktunya. Paham? Jadi kalau misalnya ibu-ibu, apalagi ibu-ibu, kalau pas azan langsunglah sholat. Lah kenapa? Nanti kemudian kalau pas azan, ibu-ibu nggak mau sholat, masih nunggu ini dan mau nunggu itu, nanti dapat haid misalnya, itu utang jadinya. Karena sudah wajib. Bisa difahami ibu sekalian? Ini yang terjadi. Kalau ini adalah sholat yang terakhir, bagaimana? Apakah sholat yang terakhir? Allahu Akbar. Ingat semua itu semua. Kunci lah gitu kan ya, tugas lah gitu, segala macam, hadis lah dan segala macam, ingat semua tuh. Dan biasa ingat semua pada rakaat ketiga, rakaat keempat lupa lagi semuanya, betul begitu? Tapi kalau kita salat yang terakhir, Allahu Akbar, tenangkan hati, Allah yang paling gede, Allah yang paling besar, nggak ada yang lebih penting daripada Allah. Tugas saya satu-satunya cuma untuk beribadah pada Allah. Andaikan kunci itu memang ada di motor, ya sudahlah, memang ada di motor. Tapi ini caranya. Kalau Anda tahu ini sholat yang terakhir, Anda nggak bakal main-main dalam sholat Anda. Paham Bapak Ibu sekalian? Ada seorang sahabat mau dibunuh oleh seorang penjahat. Sebelum kemudian penjatuh membunuh dia bilang, kamu mau apa permintaan terakhir kali? Izinkan saya sholat 2 rakaat. Sholatnya lama banget sholatnya. Ketika kemudian selesai sholat, ditanya sama eksekutornya, kamu tadi sholat lama banget, kamu takut mati ya? Dia bilang apa? Andai Anda tidak nyangka begitu, saya sudah mau lebih panjang lagi daripada itu. Saya difahami Bapak sekalian? Kalau ini yang terakhir, amal apa yang mau Anda persembahkan? Anda mau masih nulis status-status yang provokatif begitu? Masih nulis status-status yang kemudian nggak mutu begitu? Jadi Bapak sekalian, masih mencela orang di sosial media. Padahal Anda mau mati, ingat baik-baik, Anda mati, nggak begitu semua selesai. Lalu kenapa? Semua yang Anda tulis, orang baca, dan orang lihat, dan orang akan lihat Anda itu siapa setelah Anda mati. Ada dosa jariah, atau ada pahala jariah. Jadi Bapak sekalian? Kalau itu kita tulis sekalian, nah, waktu kita terbatas. Dan karena waktu terbatas, cobalah kemudian untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Yang terakhir saya ceritakan Bapak sekalian, dulu para sahabat itu pernah diutus oleh Rasulullah SAW. Sebagai kesimpulan daripada semua kajian kita pada hari ini, ada seorang sahabat yang pernah diutus, ada sahabat-sahabat yang diutus oleh Rasulullah ketika perang Mu'tah. Jadi ketika perang Mu'tah ini ada 3 sahabat yang diutus oleh Rasulullah. Tahu perang Mu'tah ibu-ibu sekalian? Tahu perang Mu'tah? Tahu perang apa itu? Perang pertama kali melawan Romawi. Pasukan musuh itu berkali-kali lipat pasukan daripada kaum muslimin. Mereka jalan beratus-ratus kilo untuk sampai ke tempat tadi. Dan ketika mereka sudah sampai ke tempat tadi, Rasul pesankan, yang menjadi panglima pada esok hari adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah wafat, maka gantikanlah oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far bin Abu Thalib wafat, maka gantikanlah dengan Abdullah bin Rawahah. Para sahabat langsung tahu saat itu, berarti besok Zaid meninggal, ya, Ja'far meninggal, Abdullah bin Rawahah meninggal. Kalau Anda di antara para sahabat Rasulullah, kemudian dikatakan ini ada orang besok 3 pemimpin bakal mati, Anda masuk ke pasukan yang mana? Anda masuk pasukan yang mana? Oke, itu kan perempuan, Anda kan ada laki-laki lah, taruhlah begitu. Anda mau masuk pasukan yang mana? Yang Zaid, yang Ja'far, atau yang Abdullah bin Rawahah? Oh, kita nggak tahu Ustaz. Para sahabat waktu itu langsung berebut masuk pasukannya Zaid bin Harithah. Lah kenapa? Pengen mati duluan. Ya Allah, saya Zaid. Semua itu setelah penuh baru Ja'far, setelah penuh baru Abdullah bin Rawahah. Betul, besok itu pasukan Romawi datang, Zaid bin Harithah maju membawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bendera Rasul, maju merangsek musuh, langsung tombak, panah, pedang nyambut dia semua. Apa terjadi pada dia? Habis. Tusukan pedang habis semuanya. Lalu kemudian bendera itu jatuh. Ketika bendera itu diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib, beliau berjihad memimpin kaum muslimin sampai kemudian tangannya yang memegang bendera itu dipotong dengan kemudian pedang, putus tangannya, diambil dengan sebelah kirinya, diambil sebelah kirinya, dipotong lagi, putus tangannya, dikepit dengan ketiaknya. Setelah dikepit dengan ketiaknya, kakinya kemudian dipotong, ditombak, dipanah, akhirnya dia jatuh. Ketika jatuh, bendera ini jatuh. Menurut Rasulullah, pertama Zaid bin Harithah, yang kedua Ja'far bin Abu Thalib, yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Abdullah bin Rawahah adalah sahabat Rasulullah SAW yang pintar syair.
Kerjaan dia adalah membangkitkan semangat jihad para sahabat dengan kemudian syair-syair dan kemudian orasi dia. Ini Abdullah bin Rawaha, Masya Allah. Tapi ketika itu terjadi, bendera sudah jatuh, Ja'far sudah gugur, dia sudah tuni giliran dia. Tapi apa terjadi? Kakinya nggak bisa bergerak, Bu. Kakinya nggak bisa bergerak. Kalau saya maju, ini saya pasti mati. Memegang bendera, kakinya nggak bisa bergerak. Lah kenapa? Khawatir. Kemudian dia bersyair untuk yang terakhir kalinya. Dia menguasai dirinya, bersyair untuk yang terakhir kalinya. Syairnya dalam bahasa Indonesia, wahai Abdullah bin Rawaha, apa yang menyebabkan dirimu takut pada seruan surga, sementara engkau dulunya hanya mani yang hina? Maju, kalau tidak saya paksa kakimu untuk maju. Akhirnya dia memaksakan kakinya untuk maju perang, syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara pada sahabat-sahabat di waktu yang sama, sesungguhnya sahabat kalian Zaid bin Haritha sudah wafat dan Allah menggantikan kepada dia dengan surganya Allah. Masya Allah. Sesungguhnya Ja'far telah wafat dan Allah gantikan dua tangannya yang putus itu, Allah gantikan dengan sayap yang kemudian dia bisa terbang kemana-mana di surganya Allah. Tapi sahabat yang kalian yang satu lagi, Rasul diem. Loh, apa yang terjadi ya Rasulullah? Sahabat kami yang satu lagi itu, Rasul diem. Lalu kemudian Rasul berkata, Abdullah bin Rawaha juga syahid, tapi dia mendapatkan singgasana di surga dibandingkan dengan singgasana dua sahabatnya yang lain yang awal, singgasananya miring. Paham, Bu? Singgasananya miring. Lah kenapa miring? Kenapa miring? Karena pas dia megang bendera itu masih ragu dalam dirinya, saya maju atau tidak ya, saya ikut atau tidak ya, ragu. Walaupun kemudian dia berhasil mengatasi keraguan itu, singgasana yang miring. Saya baca tuh, ya Allah ya Rob, singgasana Abdullah bin Rawaha miring. Singgasana saya kayak apa? Atau jangan-jangan nggak pakai singgasana, ngesot di bawah. Tapi kalau orang Indonesia, lumayan saat ngesot di surga daripada di neraka. Begitu rendah gitu kan ya cita-cita Anda itu ya. Ada yang cita-citanya kelewat tinggi, sholatnya telat gitu kan ya, baca Qurannya nggak mau gitu kan ya, ngafalin Quran juga kadang-kadang gitu kan ya, suruh ngaji males gitu kan ya, kerjanya malah mempersulit orang gitu kan ya. Lalu kemudian cita-cita apa? Masuk surga tanpa hisab, bagus gitu kan ya. Bagus sekali. Mbok ya coba mikir baik-baik. Kalau Anda adalah makhluk-makhluk akhirat, coba mikir persiapan Anda ini apa? Hidup ini cuma sementara. Hidup ini cuma sekian saja. Hidup ini nggak akan mungkin selama-lamanya. Kalau Anda diambil Allah pada hari ini, amal seperti apa yang Anda mau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?